puji, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi-Mu Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami sampai saat ini. Kalau kami boleh ada sampai saat ini itu hanya karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, Hamba menyerahkan ibadah pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai selesai, jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau pakai hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Segala puji bagi namamu. Hamba mentabiskan ibadah ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya? Saya yakin dan percaya kita sama-sama mau berkata luar biasa, karena penyertaan Tuhan Yesua HaMasiah di dalam kehidupan kita bersama. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian ini karena salib Tuhan yang menyelamatkan kita. Haleluya. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu Yesus, kami Engkau telah selamatkan. Karena kuasa salib-Mu mengubahkan kutuk menjadi berkat bagi kehidupan kami, memberikan kehidupan bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Dalam-Mu menyucikan, pulihkan hidupku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jemaat Tuhan, angkat suaramu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku
sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita sembah Dia, angkat suaramu, angkat suaramu, kita sembah Dia, haleluya. Oh, kami duduk diam di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami mau mengangkat tangan karena kami tahu Engkau turun tangan. Engkau mengangkat kami dari dosa maut. Kau menyelamatkan kami, Yesus. Sembah Dia. Oh, Dia adalah nama Serene. Kia adalah masih. Adalah haleluya. Oh, Yesus. Kia adalah masih kata karya dalam. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih salib-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang menyelamatkan kami. Kau menyucikan kami dari dosa-dosa. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kuasa salibnya mengubah kutuk menjadi berkat. Saya percaya jemaat di rumah mau bangkit berdiri dan mau diberkati. Yang mau diberkati Tuhan kita Yesus masih mengangkat tangannya di rumah masing-masing. Haleluya. Kita angkat pujian ini dan katakan dengan iman, aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hebat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya
sangat besar bagiku. Yang diberkati angkat tangannya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Jemaat yang terpujian ini katakan, kasih setiamu hikmat kebajikan, sebab Yesus sanggup. Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Jemaat katakan, aku diberkati, aku diberkati. Sekali lagi dengan iman kita mau berkata, aku diberkati. Semua, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yesua HaMasiah telah mengalahkan maut. Dia menyatakan dirinya bahwa dialah Raja, dialah Tuhan. Dia menyelamatkan kita dan memberikan anugerah kehidupan bagi kita semua. Haleluya. Benteng hidupku, jaminan hidupku, Yesus namanya. Berjalan bersamamu, kita akan ku gentar. Kau mengangkatku
namamu tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau berikanku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kau kekuatanku, menopang hidupku bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Oh, Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, luar biasa. Kuasa salib-Mu memberikan segalanya pengharapan bagi kami. Pengharapan satu-satunya adalah keselamatan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Jemaat terkasih, kita akan masuk lewat kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita akan memberikan korban syukur yang kita berikan untuk pelebaran kerajaan-Nya di muka bumi ini, sebelum kita memberi, kita berdoa. Thank you Lord, our Father, Bapa Yahweh, Elohim, Besem, Yesua, Hamashiach, Ruach Kodes. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memilih kami, Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih atas kehidupan ini. Biar seluruh aspek kehidupan kami Tuhan dikuasai oleh kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kuasa salib-Mu menghampiri setiap detik kehidupan kami. Dan saat ini kami hadir mau memberikan korban syukur. Biar korban syukur itu keluar lewat hati dan keluar lewat sukacita kami, sehingga kami memberi untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Pengharapan yang pasti kutemukan di dalam Yesus, ketenangan di hati, hanya di dalam nama Yesus. Tak pernah Kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu, Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu, Yesus. Pengharapan yang pasti, pengharapan yang pasti.
pasti ku temukan di dalam Yesus ketenangan di hati. Hanya di dalam nama Yesus tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Saat ku datang padamu Yesus. Saat ku datang padamu Yesus. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan Engkau. Tiba saatnya kami mau diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang telah memerdekakan kami. Oleh sebab itu, kami menyiapkan hati kami bagaikan tanah yang subur untuk benih-benih unggul firman Tuhan ditaburkan, sehingga benih itu boleh bertumbuh, berakar, dan akhirnya menjadi besar dan menghasilkan buah yang lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau rapi hamba-Mu, rapi kami sekalian, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi kami mau menjadi pelaku dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Elkana, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, di bawahnya lah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul anak-anak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara, tuanku. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan untuk mendapat anak. Inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Puji Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan mereka. Hari ini saya memberikan judul doa yang mengubah keadaan. Kita sudah baca pembacaan ini, kita tahu ceritanya ini mengenai seorang perempuan yang bernama Hana. Kita tahu kondisinya bahwa
dia mandul, dia tidak bisa mendapatkan anak. Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan, di dalam kehidupan ini kita diperhadapkan dengan berbagai macam masalah persoalan dalam hidup ini. Entah itu persoalan ekonomi, sakit penyakit, pekerjaan, usaha kita, bahkan mungkin pelayanan kita, persoalan rumah tangga yang sedang kita hadapi hari-hari ini yang kadang-kala membuat kita menjadi lemah dan putus asa. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara bahwa saat kita menghadapi masalah, penting bagi kita untuk memperhatikan sikap kita dalam menghadapinya. Karena ada orang sudah menyerah kalah ketika menghadapi masalah. Tetapi ada orang juga justru tetap tegar ya dalam menghadapinya. Nah, apapun sikap kita itu adalah pilihan kita, Bapak Ibu. Selain sikap yang perlu kita perhatikan yang tidak kalah penting ketika kita menghadapi persoalan masalah dalam hidup ini adalah doa. Kenapa doa? Karena ketika kita berdoa, kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan ketika kita berdoa, kita memiliki pengharapan di dalamnya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan, kita sudah membaca pembacaan Nats pada hari ini dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat 21 sampai yang ke-28. Kita tahu yang menjadi pembicaraan hari ini dalam pembacaan ini adalah seorang perempuan yang bernama Hana. Nah, kita mau belajar dari apa yang dialami atau pengalaman daripada seorang perempuan yang bernama Hana. Hana memiliki masalah atau keadaan atau kondisi yang sangat kompleks. Kalau yang kita melihat dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang kelima, dikatakan bahwa Hana memiliki masalah dengan kandungannya. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ini persoalan yang pertama yang dihadapi oleh Hana. Nah, yang kedua yang menjadi masalah daripada Hana adalah penghinaan Penina kepadanya. Kalau kita melihat di dalam pembacaan ayat yang ke-6, 1 Samuel pertama ayat yang ke-6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Istri yang lain daripada Elkana. Ini persoalan yang dihadapi oleh Hana. Persoalannya tumpang tindih. Kadang-kadang kita menghadapi kenyataan dalam hidup ini, persoalan demi persoalan, selesai persoalan yang satu, ternyata muncul persoalan yang lain. Sepertinya tidak selesai, tidak habis-habisnya masalah yang sedang kita hadapi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan, apa yang dilakukan oleh Hana ketika kenyataannya kondisinya seperti itu? Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat 9 sampai yang ke-10. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ini menarik saudara kasihan Tuhan untuk kita renungkan. Nah, yang dilakukan Hana ketika menghadapi masalah di dalam hidupnya, dia tidak kemana-mana saudara. Dia datang kepada Tuhan. Ini penting bagi kita. Apapun persoalan yang sedang saudara hadapi, dia sanggup menyelesaikan masalah. Dengan cara apa? Kita datang dan kita berdoa kepada dia. Ya, saat menghadapi persoalan, kita fokus hanya kepada Tuhan, bukan kepada masalah yang sedang kita hadapi. Boleh kita mengharapkan pertolongan manusia. Itu tidak salah. Tetapi yang Tuhan inginkan, kita datang dulu kepadanya. Karena Yeremia katakan orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Sedangkan orang yang mengandalkan manusia itu terkutuklah mereka. Sikap seperti ini harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Nah, hal yang kedua, bahwa Tuhan tidak pernah lupa kepada orang yang pernah datang kepadanya. Ketika
kita menghadapi persoalan, masalah dalam hidup kita ini, kita datang, kita fokus kepada Tuhan, kita tidak mendahului mencari bantuan kepada orang lain, kepada manusia, tetapi kita datang kepada Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan tidak pernah lupa orang yang pernah datang kepadanya. Ketika engkau sudah pernah datang kepada Tuhan atau terus minta berdoa kepada Tuhan dalam satu persoalan yang mungkin sangat berat, saya mau katakan kepada saudara, mungkin saat itu saudara belum langsung mendapatkan jawaban dari Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah lupa ketika engkau datang kepadanya. Amin, saudara. Beranikan hati saudara, ringankan langkah saudara untuk datang kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat 19 kita baca bahwa keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Perhatikan saudara, bahwa Tuhan tidak pernah lupa orang yang datang membawa masalah persoalannya kepada Tuhan. Ya, beberapa bulan kemudian kita melihat apa yang tidak pernah dipikirkan oleh Hana. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah didengar dengan telinga kita, tidak pernah timbul dalam hati kita, disediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, saudara. Hana sangat mengasihi Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan ingat kepadanya. Melalui bagian ini kita dapat melihat bahwa Tuhan memperhatikan setiap keluhan umat Tuhan. Dan Dia tidak pernah lupa. Apa yang kita doakan kepadanya, Tuhan tidak pernah meremehkan setiap kita yang mau berseru kepadanya. Dia tidak pernah mengabaikan, saudara. Kita menyaksikan bahwa doa mampu mengubah air mata kepedihan daripada Hana ini menjadi air mata sukacita. Untuk itu saudara, kita mesti tetap bertekun dalam doa, karena doa mampu mengubah keadaan, segala sesuatu. Doa mampu menembus batas. Berikutnya yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Hana? Hana pun tidak lupa akan janjinya. Di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat 27 sampai 28 dikatakan, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Selain Tuhan tidak lupa kepada orang yang pernah datang kepadanya. Bagian yang kedua. Bagian yang ketiga yang dilakukan oleh Hana adalah Hana pun tidak melupakan janjinya. Seringkali dalam kehidupan kita, kita memiliki pergumulan, kita memiliki persoalan. Kita datang kepada Tuhan, tetapi tidak sedikit orang ketika Tuhan sudah menjawab, Tuhan sudah menolong, saudara, dia lupa akan Tuhan, dia lupa akan janjinya. Ya, dalam ayat di atas kita dapat menyaksikan bahwa Hana adalah orang yang setia akan janjinya. Dalam ayat yang ke-11, ia telah berjanji kepada Tuhan bahwa apabila Tuhan memberikan anak kepadanya, saudara, maka ia akan memberi anak tersebut kepada Tuhan. Dan Hana akhirnya menepati janjinya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, seberat apapun pergumulan kita, ingat ketika kita berjanji kepada Tuhan, ingat untuk menepati janji kita kepada Tuhan. Tuhan itu setia, kata firman Tuhan. Kadang-kala kita tidak setia, dia tetap setia. Tetapi bagi kita perlu belajar setia kepada Tuhan. Kita perlu belajar mempraktekkan, membuktikan apa yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Ketika kita berjanji kepada Tuhan, ingat, kita harus melunasinya. Ketika seseorang memiliki pergumulan yang berat, seringkali dia berjanji kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah menyelesaikan pergumulan yang sangat berat itu, seringkali juga mereka lupa akan janjinya kepada Tuhan. Melalui peristiwa ini, kita boleh belajar bagaimana ketika kita menghadapi pergumulan yang berat,
kita datang kepada Tuhan. Doa bisa mengubah keadaan. Selain itu, saya mau katakan kepada saudara bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan pun tidak pernah melupakan orang yang pernah datang kepadanya, yang pernah menyampaikan keluhan-keluhan atau pergumulan yang sedang dihadapi, persoalan yang sedang dihadapi yang tidak bisa dia selesaikan. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian menghadapi masalah persoalan. Ketika Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara, Dia memberikan kita jalan keluar sehingga kita mampu menanggungnya. Tuhan turut bekerja bersama-sama, mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita bagi siapa yang mengasihi Dia. Saya percaya saudara sangat mengasihi Tuhan. Saya percaya saudara terus membangun hubungan yang intim erat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan mengabaikan doa. Tuhan akan menjawab doa orang yang sungguh-sungguh berseru kepadanya. Tetapi ingat saudara, bahwa kita pun harus memperhatikan kehidupan kita ini. Merespon segala sesuatu itu dengan benar. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan mampu menyelesaikan persoalan yang sedang saudara hadapi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus. Sebelum kita makan roti dan minum anggur, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya firman yang telah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu akan bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah yang lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mengimaninya, kami mempraktikkannya dalam kehidupan kami. Membangkitkan iman percaya kami kepada Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Biar kiranya kami dapat mempraktikkannya dalam kehidupan kami. Saatnya kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Makan roti dan minum anggur. Biar Tuhan melayakan kami. Baik hamba yang melayani, baik yang dilayani. Kami semua Tuhan. Biar kiranya apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa oleh bilur-bilur Kristus kami telah disembuhkan. Penumpahan darah, pengampunan dosa kami miliki. Berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat roti yang ada di tangan saudara. Kita dengar firman Tuhan sebelum kita makan roti ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara ketika saudara makan roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakah saudara ketika saudara minum anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin, kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami ucap syukur kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman mengatakan oleh bilur-bilurnya kami telah disembuhkan. Kami percaya Tuhan, Kau menyembuhkan, memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersiap syukur. Haleluya. Amin.
Salam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat waktu kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami Jemaat Efrata Panama. Kembali kami datang di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, membangun hubungan erat intim dengan Tuhan lewat ibadah hari ini. Kami juga sudah memuji, menyembah, meninggikan dan mengagungkan Engkau Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak terima pujian, hormat dan syukur kami. Terima kasih Tuhan, biar apa yang kami lakukan hari ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan kudus-Mu Tuhan. Suatu bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kami umat-Nya. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah dilawat dan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini memberikan kami pengertian pemahaman yang baru, memberikan kami kekuatan, pengharapan dan semangat yang baru dalam mengiringi Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi tinggal di dalam loh hati kami, di dalam hidup kami, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami Jemaat Efrata Panama. Biar urapan yang baru Tuhan terus nyatakan di tengah-tengah pelayanannya, sehingga dimanapun Bapak Gembala berdiri melayani, banyak jiwa-jiwa dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga penggembalaannya di Jemaat Efrata Panama. Biar hikmat, marifat, kuat kuasa Tuhan, tenaga yang ekstra, kesehatan yang baik Tuhan terus nyatakan di dalam penggembalaannya, sehingga lewat penggembalaannya Jemaat Efrata Panama terus dibawa dalam pusat kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Ibu Gembala di dalam tugas pelayanannya, biar dimanapun beliau berdiri berada Tuhan, dia menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati juga anak-anak mereka, anak-anak mantu, bahkan cucu mereka, semuanya dalam berkat dan lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Jemaat Efrata Panama, biar Tuhan terus memberkati Jemaat Efrata Panama, berkat keluarga, oh Tuhan, sehingga damai sejahtera sukacita Tuhan terus mewarnai keluarga Jemaat Efrata Panama. Berkat kesehatan, sehingga Jemaat Efrata Panama Tuhan dalam keadaan sehat selalu. Berkat pendidikan untuk anak-anak, sehingga mereka memiliki masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan harapan. Berkat usaha pekerjaan, sehingga apapun yang dilakukan atau yang dikerjakan Jemaat Efrata Panama, Tuhan selalu buat berhasil dan beruntung di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau terus memberkati bangsa kami, melawat bangsa kami Tuhan, memulihkan bangsa kami Tuhan dari semua aspek kehidupan, terutama Tuhan biar pemulihan terjadi dari virus COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pemerintahan bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan, mulai dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah, mulai dari pemimpin yang tertinggi presiden sampai ke pemimpin yang terendah RW RT Tuhan. Biar hikmat Tuhan, kekuatan, kemampuan yang Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, dan dengan sejujur-jujurnya. Dan setiap kebijakan yang mereka ambil benar-benar hanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kota kami Makassar. Tuhan terus menjaga, melindungi kota kami Makassar, sehingga kota kami ini tetap aman, tentram, dan damai Tuhan. Karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami, keamanan kota adalah keamanan kami juga. Biar Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar kota kami ini Tuhan boleh lepas, boleh bebas Tuhan dari COVID-19 ini, sehingga semua aspek kehidupan Tuhan boleh berjalan dengan normal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami bawa, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Sudahkah anak Anda beribadah hari ini? Jangan lewatkan kesempatan untuk setiap anak-anak dapat beribadah di Holy Kids Panama Online Service yang dapat diikuti melalui Zoom Meeting. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Doa malam online akan diadakan setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia bagian tengah. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, dapat dilakukan melalui transfer Bank BCA dengan nomor rekening 405-123-7123 atas nama Faris Rombot dan Trisnowati. Dan untuk persepuluhan dapat dilakukan melalui nomor rekening 789-0808-292 atas nama Faris Rombot dan Joni Coasi. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah pada siang hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya apa yang kami lakukan tidak akan sia-sia. Ketika kami sungguh beribadah kepada Tuhan, maka roti makanan kami diberkati oleh Tuhan. Air minuman kami diberkati oleh Tuhan, bahkan penyakit dilalukan dari antara kami. Oleh sebab itu Tuhan, Hamba menyerahkan seluruh keberanian hidup kami dalam tangan Tuhan. Seluruh sidang jemaat Efrata Panama ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan memberkati. Pendidikan anak-anak mereka Tuhan memberkati Tuhan. Kalau ada yang sakit dalam nama Yesus mereka disembuhkan. Kalau ada yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang membutuhkan pertolongan ditolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin kami. Baik presiden, wakil presiden sampai kepada jajaran yang paling rendah. RT RW yang ada di kota pelosok. Tuhan memberkati mereka. Setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil adalah keputusan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kesejahteraan di mana juga kami tinggal. Kami sebagai rakyat bangsa Indonesia Tuhan memberkati, Tuhan pulihkan keadaan kondisi yang ada. Tuhan pulihkan juga ekonomi. Terima kasih Bapa. Yesus, syukur kepadamu pada hari ini. Kami akan menutup ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu tadakan tanganmu, arahkan hatimu, kita terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu turun dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa Yahweh di sorga. Cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan pimpinan penyertaan Roh Kudus mulai hari ini sampai reka fajar hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput para salehnya. Dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur, menerima berkat dan mengakhiri ibadah saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu.